terkait dengan revitalisasi rel. Jadi terima kasih eh, Bapak Ibu telah berkenan hadir. Mudah-mudahan bisa mengikuti sampai dengan akhir nanti. Dan saya mohon izin ya untuk tidak mengikuti sampai terakhir karena kami akan melanjutkan kegiatan juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu narasumber, Bu Firly dan kawan-kawan, Bapak Ibu wakil kurikulum dan juga kesiswaan. Tetap semangat, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu ya Bu, kita foto bersama. Bapak Ibu mohon kameranya diaktifkan. Ya, Ya, ya. kita foto dulu ya Bapak Ibu. Kameranya mohon diaktifkan. Bisa pakai background Zoom yang sudah saya bagikan di grup Bapak Ibu. Oh Oke ya, Bapak Ibu, siap ya? Silahkan Mas Adi difoto. tuh, background orang. Sekali lagi. Ya, cukup Mas Adi? Cukup ya? Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Umi atas sambutannya. Izin kami akan melanjutkan acara pada malam hari ini. Ya baik Bapak Ibu, sambut acara kedua Ya, kita akan sambut pemateri kita yaitu Bapak Yanuar Dwi Prasetyo, PhD. Mungkin Bapak Yanuar yang sendiri yang akan menceritakan background profilnya. Silahkan kepada Bapak pemateri. Baik, terima kasih Bu Ferli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah ya. Subhanahu wa taala. Di malam minggu ini kita bisa bersilaturahmi melalui media Zoom. Mudah-mudahan nanti silaturahmi kita dapat diisi dengan diskusi yang bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah untuk kita semua. Bapak Ibu, Amin. tentu ini satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami. Terima kasih banyak MKKS Kabupaten Lampung Tengah yang sudah menyelenggarakan kegiatan diskusi ini. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan lancar sesuai dengan harapan dan mampu berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing. Hari ini, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, kita akan berdiskusi tentang bagaimana membuat desain pembelajaran deep learning yang dari teori itu supaya masuk ke kelas-kelas kita dan diimplementasikan di sekolah-sekolah kita. Tentu Bapak Ibu sebagai pimpinan satuan pendidikan mungkin bukan tugas Bapak Ibu untuk membuat desain pembelajaran. Tetapi sebagai pimpinan tentu Bapak Ibu perlu memiliki bekal yang cukup untuk bagaimana kita bisa mensupervisi dan membimbing Bapak Ibu guru di sekolah kita untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan pembelajaran mendalam. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi, webinar, atau pelatihan tentang bagaimana implementasi pembelajaran mendalam. Malam hari ini kita akan refresh saja. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil dari apa yang akan kita diskusikan. Bapak Ibu mohon izin, saya Nur Dwi Plastio. Saat ini aktivitasnya sebagai dosen di Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lampung. Dan terkait dengan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu, saya merupakan salah satu tim yang dikirim oleh BGTK untuk mengikuti TOT, pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah. Jadi mungkin di antara kepala sekolah Bapak Ibu kemarin ada yang ikut pelatihan fasilitator di BPMP Provinsi Lampung.
mungkin bertemu dengan saya dan Pak Kamil. Kalau di kelas satunya bersama Pak Eko dan Ibu Eka kalau tidak salah ya. Baik, Bapak Ibu, eh, di dalam kaitannya dengan deep learning, saya juga merupakan eh, pembentuk inisiator dan sekarang diamanahi oleh teman-teman sebagai direktur dari Deep Learning Indonesia. Nah, organisasi ini adalah komunitas yang kami dirikan untuk mewadahi Bapak Ibu dari seluruh Indonesia untuk sama-sama berdiskusi tentang bagaimana mewujudkan deep learning dari teori menjadi sesuatu yang bisa terimplementasi di dalam kelas-kelas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana desain pembelajaran deep learning, mulai dari teori sampai kepada eh, pembelajaran di dalam kelas. Sebelumnya, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya pensil atau pena dan kertas? Kalau ada, kita coba akan lakukan aktivitas untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini benar-benar hadir dan mengikuti. Tidak hanya hadir, tapi HP-nya ditaruh dan orangnya entah kemana. Mudah-mudahan masih ada Bapak Ibu yang akan stay di sini. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pena dan pensil dan kertas, cukup dibayangkan saja. Tapi tidak usah apa namanya disampaikan nanti ya. Baik, Bapak Ibu sudah siap? Kita akan menggambar tepat. Tentu saya akan menghitung. Namanya lomba cepat, berarti dia harus cepat siapa yang selesai duluan. Saya akan hitung sampai 5, berarti Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan gambarnya dengan baik, gitu ya. Kalau sudah siap, Bapak Ibu, dalam hitungan 5, Bapak Ibu harus sudah bisa menggambar pemandangan. Silahkan. 1, 2, 3. Jangan di layar Bapak Amali Rohmli. Di kertasnya. 4, 5, 6, 7, 8, Tapi kok coretin? 10 selesai. Oke, Kok papi coret? ini bukan papi yang jelek. Oke, Lalu nggak usah ditunjukkan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya, gambar yang kedua. 1, 2, 3. Menggambar bebek Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Jadi ada 2 gambar ya Bapak Ibu. 1 gambar pemandangan. Yang kedua adalah gambar bebek. Pertanyaannya, siapakah di antara Bapak Ibu yang gambar pemandangannya ada unsur gunungnya? Angkat tangan kalau ada unsur gunung. Oke, Pak Didi oke. Ada Bu Murjiasi ada gunungnya. Enggak, Ya, silakan raise hand Bapak Ibu. Yang tidak ada gunungnya sekarang, yang tidak ada unsur gunungnya. Semuanya ada unsur gunungnya. Yang kedua, siapa yang gambar bebek, kepalanya di sebelah kiri? Angkat tangan. Jadi bebeknya itu dimulai dari angka 2, yang kepalanya sebelah kiri angkat tangan. Oke, Ya, kepalanya sebelah kiri. Bapak Ibu silakan angkat tangan. ya. Oke, Bapak Ibu, baik. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang bisa berbagi em, kenapa menggambar pemandangan ada unsur gunungnya. Siapa tadi yang
Menggambar ada unsur gunungnya. Bu Murjiasi ada unsur gunung tadi? Ada, Pak. Ada. Kenapa? Apakah saya meminta menggambar gunung atau menggambar pemandangan? Eh, Pemandangan sih sebenarnya apa ya? Gimana, Kalau di Bu? kan adem, Pak. Oh iya, Gitu. kalau di gunung adem. Dengan Tapi pemandangan apakah pemandangan itu harus gunung sehingga tidak. sebagian besar di antara kita sama-sama menggambar gunung? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga ya. Mm-mm. Rata-rata Bapak Ibu di berbagai kesempatan ketika saya menggunakan menggambar cepat ini 90 lebih persen orang akan menggambar gunung. Dan biasanya gunungnya berapa? 2. Dua, terus ada matahari di tengah, terus Ya, ada jalan yang ke atas, ya. terus ada Dan ke pohon, bawah, Pak. ada sawahnya, gitu ya. Iya. Ya, Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi siapa yang menggambar bebek kepalanya di sebelah kiri? Saya. saya, Pak. Oke, ye, kenapa Pak kepalanya sebelah kiri? Lebih mudah aja, Pak. Betul. Sekarang saya Lebih minta Bapak Ibu pola. membayangkan coba. Cukup membayangkan saja cangkir yang ada pegangannya. Satu, bayangkan cangkir yang ada pegangannya. Ya. Pegangannya di sebelah mana Bapak Ibu? Kanan. Kanan. Sebelah kanan, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu, padahal kita diberikan kreativitas untuk menggambar apapun sesuai dengan background dan minat kita. Nah, itulah Bapak Ibu, pendidikan di Indonesia biasanya karena dari turun-temurun, dulu guru saya ngajari pemandangan itu ya gunung. Saya mengajarkan ke anak saya ya gunung. Nanti anak saya mengajarkan ke anak-anak cucunya itu Ya, juga akan gunung. gunung. Itulah kekurangan daripada pendidikan kita. Apa orang yang masuk ke sistem pendidikan itu diminta harapannya semuanya sama. Padahal anak-anak kita berbeda, mereka bisa punya kreativitas dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran, nanti harapannya Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran yang benar-benar mencerminkan adanya unsur perbedaan di dalam diri anak-anak kita. Nah, selanjutnya, sebentar, biar saya hapus dulu ini. Ya, Bapak Ibu, diskusi kita malam ini mudah-mudahan setelah mengikuti diskusi malam minggu ini, nanti Bapak Ibu akan mampu mengidentifikasi elemen modul pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran mendalam. Sebenarnya Bu Verly kalau ini kegiatannya luring, nanti tujuannya tidak hanya mengidentifikasi, tapi bisa mengembangkan dan membuat serta mensupervisi modul pembelajaran Learning Design atau RPP atau PPM yang dikembangkan oleh Bapak Ibu. Tetapi karena medianya terbatas, malam hari ini minimal Bapak Ibu pimpinan sekolah nanti ketika melakukan supervisi kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan pimpinan tahu apa elemen yang membedakan antara pembelajaran yang mendalam dengan pembelajaran yang tidak mendalam. Sehingga malam ini harapannya Bapak Ibu nanti tahu dan bisa mengidentifikasi apa sih elemen-elemen inti dari modul pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi Pak Surudin, teman-teman semua, setelah sesi diskusi, harapannya Bapak Ibu mampu mengidentifikasi. Oh, kalau learning design atau RPP yang deep learning, itu ini loh bagiannya. Sehingga Bapak Ibu bisa cek. Nanti learning design Bapak Ibu guru di sekolah, itu sudah mengandung ini atau belum. Paling tidak malam ini kita tujuannya sampai berhenti di sana. Untuk dapat mengidentifikasi elemen modul pembelajaran, malam hari ini Bu Verly dan teman-teman kita akan diskusi beberapa hal. Antara lain,
pemahaman awal tentang deep learning. Jadi kita samakan persepsi dulu dengan beberapa pertanyaan. Yang kedua, kerangka kerja deep learning. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah membaca kerangka kerja. Yang terakhir adalah desain pembelajaran deep learning. Mana yang wajib, mana yang sunnah muakkad. Karena di dalam desain yang diberikan oleh kementerian, walaupun bagiannya banyak, tidak semua harus menjadi fokus Bapak Ibu. Supaya benar-benar fokusnya adalah pada elemen yang menjadi pembeda antara deep learning dan yang bukan deep learning. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin Bapak Ibu menjawab di kolom chat. Siap-siap ngetik ya Bapak Ibu. Pertanyaan tentang benar atau salah. Jadi saya punya beberapa pernyataan yang berkaitan dengan deep learning. Dan Bapak Ibu silahkan menjawab benar atau salah. Di sini ada sekitar 50-an orang. Mudah-mudahan 50 orang bisa berpartisipasi untuk menjawab. Yang pertama, pembelajaran mendalam hanya berfokus pada penguasaan konten materi. Benar atau salah? Silahkan ditulis. Pembelajaran mendalam hanya berfokus pada penguasaan konten materi. Salah, Yes. salah, salah. Silahkan ditulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu. Apakah benar atau salah bahwa pembelajaran mendalam hanya berfokus pada penguasaan konten materi? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Salah. Kenapa? Pembelajaran mendalam tidak hanya fokus pada konten materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Lalu pertanyaannya, Bu Verly, apakah artinya penguasaan konten materi dalam pembelajaran mendalam tidak perlu dan tidak penting? Bukan. Di dalam pembelajaran mendalam, penguasaan kompetensi konten materi, hafalan, surface learning tetap penting. Tetapi jangan berhenti di sana. Karena penguasaan konten materi saja itu tidak cukup. Sehingga Bapak Ibu, fokus kita bukan hanya pada penguasaan konten materi, tetapi lebih daripada itu memastikan bahwa anak didik kita itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan lain sebagainya. Gitu ya. Pernyataan kedua, Bapak Ibu. Silahkan dijawab benar atau salah. Pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi merupakan komponen penting dalam pembelajaran mendalam. Benar atau salah? Pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi merupakan komponen penting dalam pembelajaran mendalam. 20 orang. Benar, 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 benar. Baik, jawabannya adalah benar. Pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Sehingga memang dalam desainnya nanti Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu kepala sekolah dan pimpinan dilihat apakah dalam langkah-langkah pembelajaran itu sudah ada langkah pertama memahami. Setelah memahami, apakah ada penugasan dan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasi pemahamannya? Setelah mengaplikasi, apakah guru membimbing siswa untuk melakukan refleksi? Refleksi ini adalah penilaian terhadap diri sendiri.
nanti akan ada dua penilaian. Satu, apakah tujuan dan hasil pembelajaran sesuai? Yang kedua, bagaimana mereka melaksanakan proses pembelajaran atau strategi pembelajarannya. Nah, pertanyaan ketiga, benar atau salah? Pembelajaran mendalam hanya relevan untuk pembelajaran tertentu saja, seperti matematika dan sains. Benar atau salah? Kalau pembelajaran mendalam itu hanya sesuai untuk mata pelajaran tertentu. No, salah, 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 salah. Oke, baik. Jawabannya adalah salah. Pembelajaran mendalam dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, termasuk bahasa, sosial, dan seni. Pertanyaan terakhir. Desain pembelajaran penting untuk memastikan pembelajaran dilaksanakan dengan mengintegrasikan prinsip dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Apakah desain pembelajaran itu penting? Itu pertanyaannya. Benar atau salah? Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk diskusi terhadap pertanyaan ini. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kenapa sih desain pembelajaran itu penting? Silahkan, Pak Syukur mungkin, Silakan Bapak Ibu. atau Pak Agus, atau Pak Tommy. Terhadap pernyataan ini, apa komentar Bapak Ibu? Raise hand Bapak Ibu, silakan. Mana Pak saya? G, silahkan. Siapa yang tadi? Silakan Bapak Ibu. Pak Doni sepertinya ya. Iya, Raise hand. Ya, ya. silakan Pak Doni. Jadi izin menjawab Bapak Ibu semua. Jadi pentingnya desain pembelajaran dalam pembelajaran mendalam itu sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena bagaimana caranya biar guru itu membuka awalan dalam proses pembelajaran itu kalau tidak bisa didesain. Jadi bisa acak-acakan dong ya kalau misalnya tidak didesain dari awal. Sehingganya kalau menurut saya pembelajaran mendalam itu yang sudah dijabarkan Bapak tadi, setidaknya ada gambaran ke depan bagaimana caranya seorang guru itu untuk mewujudkan suatu tujuan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam menggunakan desain yang sudah dibuat. Jadi intinya adalah dari pembelajaran yang akan didesain ataupun akan diterapkan dalam kelas, dalam proyeknya adalah pembelajaran mendalam, itu wajib harus didesain dulu agar nanti dari awal akhir nantinya tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Dengan desain pembelajaran yang berkualitas, dengan bertumpunya kepada sistem pembelajaran mendalam, terutama untuk yang student center, itu pastinya akan memberikan wahana ataupun wadah tersendiri untuk siswa ataupun murid sendiri dari desain yang akan diberikan oleh seorang guru yang nantinya pasti akan berkolaboratif. Ada 3 prinsip yang sudah dipelajari dalam PM ataupun pembelajaran mendalam. Seperti itu Pak, menurut saya. Dari saya, Doni Oke. Rianto dari SMK Muhammadiyah 2 Metro. Terima kasih Bu Firly. Terima kasih Iya. Pak Doni. Benar sekali Bapak Ibu. Desain pembelajaran itu sangat penting. Kenapa? Itulah sebabnya kita malam ini belajar dan berdiskusi tentang desain pembelajaran. Karena desain itu kalau orang mau bangun rumah adalah gambarnya dulu. Kalau orang mau melakukan perjalanan, desain pembelajaran itu adalah roadmap-nya. Sehingga Bapak Ibu memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu akan tercapai, bagaimana cara kesananya.
Sehingga desain pembelajaran menjadi sangat penting. Bahkan salah satu proverb atau kata bijak menyampaikan, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal mempersiapkan diri atau merencanakan, maka kita sama saja dengan berencana untuk gagal. Maka desain pembelajaran yang kita buat sebelum proses pembelajaran, yang menspesifikasikan tujuannya apa, langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, itu menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran. Sehingga benar jawabannya, desain pembelajaran adalah elemen yang sangat penting untuk merencanakan dan memastikan proses pembelajaran mengintegrasikan prinsip dan pengalaman belajar dalam PM. Jadi bukan hanya sekedar membuat desain, tapi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil nanti tugasnya memastikan apakah elemen-elemen pembelajaran mendalam itu dapat ditemukan di dalam desain yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, tadi sudah sempat kita diskusikan. Dalam pertanyaan ini, menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi penciri dan pembeda desain atau modul ajar deep learning atau pembelajaran mendalam? Dituliskan Bapak Ibu di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat apa Ya, yang menjadi penciri dan pembeda dari desain pembelajaran. supaya nanti ketika Bapak Ibu melihat desain pembelajaran ada 2 atau 3, Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil akan dengan mudah. Oh, ini yang ini pembelajaran mendalam. Karena ciri-cirinya tahu, pembedanya tahu. Kenapa kok ini mendalam yang ini bukan? Menurut Bapak Ibu, apa sih yang menjadi penciri dan pembeda desain pembelajaran atau modul ajar yang mengintegrasikan deep learning dengan modul ajar yang tidak deep learning? Silahkan Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mensupervisi teman-teman guru, Bapak Ibu langsung bisa, oh ini checklistnya. Apa yang menjadi penciri dan pembeda? Boleh, karena ini ngetik, jadi sepertinya akan agak lama. Saya tunggu. Yang pasti Bapak Ibu harus sama-sama membersamai proses ini. Karena pembelajaran kita berkesadaran. Oke, silahkan. Menurut Bapak Ya, Ibu, apa yang menjadi penciri dan pembedanya? Nah, ya nanti silakan Bapak Ibu ya ditulis di kolom chat. di akhir sesi harapannya Bapak Ibu yang hadir di sesi malam ini dengan mudah. Kalau ada yang tanya apa bedanya learning design yang mendalam dengan yang tidak mendalam? Oh, ini tinggal dilihat saja. Ada nggak unsur itu? Silahkan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Doni. Visi, misi, tujuan bersama antar lintas disiplin ilmu. Terima kasih. Mengaplikasikan, merefleksi, student center, mindful, meaningful, joyful. Nah itu nanti yang kita akan cari. Di dalam learning design Bapak Ibu ada nggak itu? Kalau ada di mana? Terletak pada cakupan abstrak dan fungsi. Baik, terima kasih Pak Rio. Serta 8 standar kelulusan. Oke, 8 dimensi profil lulusan. Terima kasih, Bapak. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Di sini ada 50-an. Jadi harapannya ada 50-an jawaban. Fokus pada pemahaman konseptual dan reflektif. Oke. Sedangkan pembeda terletak pada pendekatan aktif, kontekstual, berpusat pada siswa. Bukannya yang dulu sebelum ada deep learning, pendekatannya juga sudah aktif, sudah kita coba untuk kontekstual, sudah berpusat pada mahasiswa, siswa. Lalu apa bedanya? Yang mendalam dengan yang misalnya yang bukan mendalam dulu. Nah,
Silahkan Bapak Ibu, baru berapa ini yang nulis? 1, 2, 3, baru 3 orang. Silahkan. Adanya 8 dimensi profil lulusan. Benar Pak Heri. Kalau yang dulu bukan 8, tapi 6 profil pelajar Pancasila. Baik Pak Aris, pembelajaran yang berkesinambungan. Ciri dan pembeda utama adalah fokus pada proses belajar yang bermakna, reflektif, berorientasi pada pemahaman konsep yang mendalam, bukan sekedar menghafal. Wow, bagus ini. Terima kasih Pak Hamim Ardi. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Karena target tujuan kita Bu Verly, setelah diskusi malam ini Bapak Ibu akan mampu mengidentifikasi. Sehingga kalau Bapak Ibu sosialisasi di sekolah, ini loh yang menjadi pembeda antara yang mendalam, yang sekarang deep learning, dengan yang dulu, yang belum mendalam. Monggo, silahkan. Kayaknya silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu dan takut salah ya Bapak Ibu. Iya, karena ini Kita di sini bebas nanti berkolaborasi. akan kita bandingkan. Di awal, sebelum saya presentasi dan kita diskusi, apa bedanya nanti dengan di akhir setelah kita berdiskusi dan Bapak Ibu ikut menyimak. Pemahaman mendalam bermakna mampu menerapkan konsep dalam konteks yang berbeda, aplikasi, betul. Yang tidak deep learning, penyampaian informasi dasar, konsep, keterampilan, serangkaian, seringkali dengan tujuan untuk penguasaan materi secara standar. Betul, Pak. Ya, Yang ini dulu, ada dari Bu Septi, Pak. Guru sebagai guru sebagai fasilitator. fasilitator, mengeksplorasi, membangun pemahaman, didesain untuk membangun keterampilan tingkat tinggi, higher order thinking skills. Kata kuncinya. Dari Pak Syukur, ada visi misi dan tujuan, serta pembelajaran yang aktif dan terkonsep. Baik, disimpan ya Bapak Ibu. Nanti coba Bapak Ibu bandingkan pemahaman di awal sama di akhir. Pak Heri ada ice Adanya breaking. ice breaking. Oke. Terus dari Pak Dedi. Nah, baru ketemu. Pembelajaran mendalam berprinsip pada bermakna, berkesadaran menggembirakan. Bermakna, materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak hanya belajar materi itu terpisah dari kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berkesadaran, siswa diajak sadar penuh akan proses belajar, menciptakan suasana pembelajaran yang positif. Baik, dalam PR dulu memahami mengapa, bagaimana suatu konsep belajar bukan hanya menghafal dan mampu menerapkannya di berbagai situasi. Terima kasih. Semakin ke sini diskusinya semakin menarik karena jawaban dari Bapak Ibu juga semakin menarik. Ya, ini satu lagi, Pak. Ada lagi Bu Elin dan Bu Eli. Oke, bukan hanya pada Iya. proses hasil akhir. Pedagogik bukan hanya hafalan, membangun berpikir kritis. Betul. Oke, sambil saya lanjut, Bapak Ibu silahkan ya ditulis. Oke, nah Bapak Ibu sebenarnya yang menjadi penciri dan pembeda ada pada rangkaian gambar kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kalau dulu mungkin Pak Yanwar, dulu kan pembelajarannya sudah menggembirakan. Apa bedanya pembelajaran mendalam dengan yang tidak mendalam? Dulu sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, relevan, terhubung dengan kehidupan nyata. Nah, kita bahas bahwa yang membedakan itu adanya kerangka kerja ini. Sehingga nanti Bapak Ibu fokus di desain pembelajaran, tolong dilihat apakah sudah ada satu atau beberapa dimensi profil lulusan yang akan menjadi tujuan dari materi yang diajarkan. Bapak Ibu, dimensi profil lulusan itu ndak usah banyak-banyak yang dipilih terhadap satu mata pelajaran.
Kalau di Australia, kemarin kami diskusi dengan Prof. Yuli Rahmawati, kalau di Australia itu satu dimensi itu untuk 1 tahun pembelajaran. Misalnya, Pak Sudik akan berfokus pada kreativitas. Berarti di kelas yang diajar Pak Sudik selama 1 semester atau 1 tahun ajaran hanya berfokus pada bagaimana salah satunya meningkatkan kreativitas. Tetapi Bu Verly karena guru bahasa Inggris, maka fokusnya pada komunikasi. Ya nggak apa-apa, bahasa Inggris fokus pada kemampuan komunikasi. Kemudian IPA dan IPS atau matematika fokus pada kemampuan berpikir kritis. Mata pelajaran olahraga fokus pada kolaborasi. Mata pelajaran yang lain fokus pada kewargaan, fokus pada keimanan dan ketakwaan. Sehingga saran saya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, nanti kalau guru-gurunya membuat desain pembelajaran di profil lulusan yang dicentang cukup 1 atau 2 saja. Kenapa? Supaya Bapak Ibu punya waktu dan fokus untuk mengembangkan profil lulusan yang menjadi target dari pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mohon lihat dan perhatikan pada gambar ini. Sebentar, mudah-mudahan bisa. Coba fokus pada gambar ini. Itu ya, fokus. Dari gambar itu, Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu amati? Apa yang membedakan atau apa yang perlu mendapatkan perhatian? Jika Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat, silahkan unmute laptop atau handphonenya. Kita langsung berdiskusi. Pak Inyoman, Pak Aris Gaza, lihat gambar ini. Apa yang Bapak Ibu bisa amati dan perlu perhatikan dari gambar ini? Oke, ini adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam. Di setiap layers itu menunjukkan layers pertama yang menjadi fokus dari pembelajaran itu adalah dimensi profil lulusan. Sehingga nanti siswa-siswi kita, generasi muda kita akan punya dimensi profil lulusan yang beriman, berkewargaan, kreativitas, kemandirian, dan seterusnya. Lihat, lingkaran pertama warnanya sama, putih semua. Oke? Lingkaran kedua ini adalah prinsip pembelajaran. Di dalam prinsip pembelajaran ada 3, sehingga Pak Aris, Pak Agus, nanti kalau melihat desain pembelajaran, tolong dipastikan bahwa 3 prinsip pembelajaran ini ada rencananya di dalam desain. Pak, mana? Pak Aris misalnya memastikan bahwa pembelajaran itu berkesadaran. Di bagian mana di langkah-langkahnya? Ini Pak. Oh ya Pak Aris ini berkesadaran. Mana yang bermaknanya? Memastikan bahwa siswa tahu mengapa mereka belajar materi ini. Apa manfaatnya dalam kehidupan. Oh ini Pak saya menjelaskan atau berdiskusi dengan siswa tentang bagaimana pembelajaran dilakukan. Misalnya begitu. Layers kedua bermakna berkesadaran dan menggembirakan, itu juga satu warna dan tidak ada panahnya. Bapak Ibu perhatikan di line ketiga. Di sini. Lihat, hanya layers ini yang memiliki tanda panah. Hanya layers ini yang warnanya berbeda di dalam lingkaran itu. Memahaminya light, mengaplikasinya lebih gelap, merefleksinya lebih gelap. Artinya apa, Bapak Ibu? Selain pengalaman belajar, itu bisa terjadi bersamaan
bisa terjadi berurutan, bisa terjadi urutannya digonta-ganti, dibolak-balik. Misal, Pak, saya di dimensi profil lulusan ingin fokus ke kemandirian dulu, tapi yang lain nggak usah, Pak. Boleh nggak? Boleh. Pak, saya nggak mau kemandirian, tapi pengennya penalaran kritis. Boleh nggak? Boleh. Pak, saya mau dua-duanya, penalaran kritis dan kolaborasi. Boleh. Pak, saya pengalaman belajarnya mau fokus menyenangkan dulu, diajak game dulu. Boleh. Pak Yanwar, saya nggak bisa main game, tapi saya bisa untuk membuat pembelajaran itu bermakna. Maka bermakna dulu, boleh. Nanti menyenangkannya atau menggembirakannya menyusul, boleh. Begitu juga dengan kerangka pembelajaran yang terakhir, layers terluar ini. Ini boleh, mana saja dilakukan, tidak harus berurutan. Tetapi khusus untuk pengalaman belajar, Pak Doni, dia harus berurutan. Mulainya dari mana? Dari memahami. Karena tidak mungkin kita bisa mengaplikasi, menerapkan pemahaman kalau tidak paham apa yang akan diaplikasi. Setelah mengaplikasi, baru kita merefleksi. Karena tidak mungkin merefleksi kalau belum pernah melaksanakan. Sehingga Pak Sudik, Bu Ferli, dan teman-teman yang lain, kalau membuat desain pembelajaran di dalam langkah-langkah pembelajaran, khusus untuk pengalaman belajar harus berurutan. Mulai dari memahami konsep, memahami pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter, baru move ke mengaplikasi pada situasi dan kehidupan nyata. Setelah mengaplikasi, baru kita ajak siswa untuk merefleksi. Nah, jadi Bapak Ibu, yang menjadi penciri dan pembeda pembelajaran mendalam dengan yang bukan mendalam ada pada 4 kerangka kerja pembelajaran ini. Kalau di dalam dimensi profil lulusannya ada 1 atau lebih dari 8 dimensi profil lulusan. Kalau dalam rancangan pembelajarannya ada mengandung prinsip berkesadaran bermakna menggembirakan. Kalau di dalam langkah-langkah pembelajarannya, pengalaman siswa didesain untuk melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau di dalam desain pembelajarannya, minimal ada 2 dari kerangka pembelajaran, yaitu 1, praktik pedagogis. Apa strategi pembelajaran yang akan diberikan? Yang kedua, lingkungan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Sehingga setiap orang berani untuk memberikan pandangan dan pendapat. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan apa yang menjadi penciri dan pembeda desain pembelajaran yang mendalam dengan yang tidak mendalam? 1, adanya dimensi profil lulusan. Kedua, adanya prinsip pembelajaran berkesadaran bermakna menggembirakan. 3, adanya pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. 4, adanya kerangka pembelajaran praktik pedagogis dan lingkungan belajar. Itu yang wajib. Kalau kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital, sunnah muakkad. Kalau ada, bagus. Kalau ndak ada, ndak dosa. Jadi sunnah sifatnya ya. Tetapi kalau yang dimensi, prinsip, dan pengalaman itu wajib. Walaupun wajibnya nggak harus semua. Misalnya dimensi 8, enggak. Dimensi itu boleh 1, boleh 2. Dan jangan banyak-banyak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Dalam prinsip pembelajaran, karena dia tidak ada panahnya,
dan warnanya sama, maka dia boleh dipilih mana yang lebih dulu. Tapi di setiap pertemuan harus ada 3 ini. Bedanya prinsip dan pengalaman. Kalau prinsip itu bisa terjadi berbolak-balik, nggak harus berurutan. Bisa jadi 1 per 1 bergantian atau ketiga-tiganya pada saat yang bersamaan. Dan dalam setiap pertemuan, 3 prinsip ini harus ada. Karena dia akan berpengaruh terhadap satu dan lain. Kalau siswanya sudah sadar bahwa dia sedang belajar dan tahu tujuannya, kemungkinan besar siswa akan enjoy menikmati proses belajar. Kalau siswanya sudah enjoy, kemungkinan besar dia akan menyadari, oh ini sedang belajar ya. Gitu ya. Tetapi kalau pengalaman belajar, dia boleh terjadi di beberapa pertemuan. Misal, Bu Verly mengajarkan tentang descriptive text. Karena waktu bahasa Inggris itu terbatas, pertemuan pertama itu tidak harus memahami, mengaplikasi, merefleksi selesai. Enggak. Di pertemuan pertama khusus memahami konsep descriptive text. Fungsinya apa, strukturnya bagaimana, vocabulary-nya yang dipakai apa, contohnya bagaimana, itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, siswa diberi tugas untuk mendeskripsikan rumahnya masing-masing, menulis. Nah, pulang dari sini, kamu pulang ke rumah, deskripsikan rumahmu ya, mengaplikasi. Pertemuan kedua masih mengaplikasi. Setelah itu melakukan refleksi. Jadi memahami, mengaplikasi, merefleksi itu nggak harus dalam satu pertemuan. Di beberapa materi yang kompleks, misalnya biologi atau kimia, mungkin saja pertemuan 1 dan 2 khusus untuk memahami. Baru pertemuan ketiga mengaplikasi. Baru pertemuan keempat merefleksi. Boleh. Tetapi di dalam prinsip pembelajaran, berkesadaran bermakna mengembirakan harus terjadi di setiap pertemuan. Sehingga dalam rencana pembelajaran atau learning design, kita memastikan unsur prinsip pembelajaran itu harus ada. Pak Doni, mana pembelajaran yang berkesadaran? Mana usahanya? Maka itu harus bisa dicentang. Bapak Ibu, yang menjadi penciri dan pembeda antara yang mendalam dengan yang tidak, kalau diminta core of the core-nya, inti dari inti, maka kita cukup menyebutkan ini. Pembelajaran itu mendalam karena apa? Kalau siswanya sadar, bermakna, menggembirakan. Mendalam kalau apa? Pengalaman belajarnya mencakup, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Izin Pak Karena apa? Yanuar, izin Pak Yanuar. Pembelajaran yang tidak mendalam pun ada profil. Ya, Pak izin Bapak Ibu silahkan mengisi absen di link chat ya Bapak Ibu. J. Beserta bukti Zoom-nya, ikut Zoom-nya. Silahkan Bapak Ibu diisi. Terima kasih. Monggo Pak Yanuar J. dilanjut. Baik. Itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sebagai supervisor atau melakukan supervisi, yang dicek itu prinsip dan pengalaman belajarnya. Nah, terkait dengan profil, nanti silahkan dibaca sendiri. Karena Bu Verly ternyata setelah menjadi narasumber IHT di berbagai tempat, tidak semua guru, bahkan kepala sekolah, itu memahami definisi atau karakter atau penciri dari masing-masing dimensi profil lulusan. Ada yang bilang kreativitas itu yang penting membuat sesuatu yang baru. Ada yang menyampaikan penalaran kritis itu kalau dia banyak bertanya terus. Padahal di sini sudah ada definisinya. Orang yang penalaran kritisnya bagus adalah individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia bisa mencari informasi, membedakan ini informasi hoax, ini informasi benar, dan sebagainya
untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia bisa memproses lalu memformulasikan informasi itu untuk menyelesaikan masalah. Ini dimensi profil lulusan. Saran saya Bapak Ibu, setiap mata pelajaran dimensi profil lulusannya nggak usah banyak-banyak. Cukup 1 atau 2 saja. Sehingga Bapak Ibu gurunya itu bisa fokus. Kalau bahasa Inggris itu di komunikasi dan kreativitas atau komunikasi dan critical thinking. Ya sudah, 1 semester tuh genjot itu terus. Di prakarya misalnya kreativitas, bagaimana membuat sesuatu yang baru, membuat inovasi dan sebagainya. Ya sudah, fokus saja kepada kompetensi yang paling sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi, dimensi profil lulusan ini yang harus ada. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. Bapak Ibu tolong nanti jangan salah. Karena beberapa guru dan kepala sekolah salah mengartikan. Misalnya, perbedaan antara berkesadaran dan bermakna itu di mana sih? Pembelajaran berkesadaran itu apa? Kalau siswa memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Sehingga Ibu Emasari untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran bagi siswa kita, guru salah satunya harus menyebutkan dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dibahas, serta bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung. Dengan begitu, maka siswa, Bapak Ibu, akan sadar, oh saya akan belajar tentang ini. Tujuannya di akhir nanti saya bisa melakukan ini. Caranya bagaimana? Nanti akan ada diskusi, nonton video, dan sebagainya. Sehingga Bu Ferli dan teman-teman, untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, guru harus menyampaikan tujuan, materi, dan cara belajar kepada siswa-siswinya. Tidak harus menyampaikan itu, tidak harus langsung, nak tujuannya ini. Boleh juga dengan diskusi. Menurut kalian tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir apa? Apa saja materinya? Dipancing begitu juga boleh. Tetapi siswa harus mengetahui tujuan pembelajaran, apa materi yang akan diajarkan dan bagaimana akan belajar. Sehingga apa? Dia bisa menjadi pembelajar yang memiliki regulasi diri yang baik. Oh, dia tahu saya mau ke Bandar Lampung. Untuk dapat ke sana, maka saya harus naik motor. Nah, itu adalah pembelajaran yang berkesadaran. Bagaimana yang bermakna? Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansinya. Kenapa dia harus belajar itu? Bapak Ibu kalau mau dicatat, pembelajaran yang berkesadaran itu menjawab pertanyaan apa dan bagaimana. Apa tujuannya, bagaimana mencapai ke sana. Itu berkesadaran. Kalau bermakna, menjawab pertanyaan mengapa saya harus belajar itu, apa manfaatnya, bagaimana saya menggunakan pemahaman ini untuk menyelesaikan masalah. Sehingga bermakna itu Bapak Ibu guru harus mampu memberikan pemahaman kepada siswa mengapa belajar ini penting bagi mereka. Mengapa desain pembelajaran itu penting bagi Bapak Ibu guru. Tadi Pak Doni sudah menyampaikan itu sebagai roadmap, bagaimana kita bisa menyusun pembelajaran yang teratur dan terarah kalau kita nggak punya desainnya, maka desain itu penting. Nah, ini menjadi bermakna. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin menjelaskan tentang procedural text, kenapa kita harus belajar procedural text? Supaya nanti kalau kita ini dan sebagainya, Anda bisa menjelaskan langkah-langkahnya. 1, berkesadaran. 2, bermakna. Jangan sampai salah ya. Karena kadang-kadang Bapak Ibu berkesadarannya apa? Supaya mereka tahu tujuan belajar ini untuk apa. Enggak. Kalau tujuan belajar manfaatnya itu bermakna. Tapi kalau tujuan pembelajaran mau bisa apa dan bagaimana supaya bisa itu adalah berkesadaran.
Menggembirakan. Nah, yang dua sudah ya, berkesadaran dan bermakna. Yang menggembirakan, tolong jangan disalahartikan sebagai ice breaking. Tidak harus dalam proses pembelajaran itu ada ice breakingnya. Karena kadang-kadang sesinya hanya 1 jam. Ice breakingnya sudah 20 atau 30 menit sendiri. Pakai goyang, pakai nari-nari, dan sebagainya. Pembelajaran yang menggembirakan itu tidak harus dengan ice breaking. Tapi apakah tidak boleh? Boleh, asalkan ice breakingnya sesuai dengan materi yang akan dibahas. Ya, Bapak Ibu, jadi pembelajaran yang menggembirakan itu tidak harus nyanyi-nyanyi, joget-joget, gerak-gerak. Pembelajaran yang menyenangkan itu adalah suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Ciri-cirinya apa, Bapak Ibu? Pembelajaran yang menggembirakan itu kalau siswanya merasa bahwa waktu belajar itu cepat sekali. Itu artinya apa? Dia sangat terlibat dan menikmati proses belajarnya. Dia bikin kelompok, dia mengerjakan tugas, dia berdiskusi. Oh, kok tahu-tahu waktunya habis? Sehingga pembelajaran yang menggembirakan itu adalah pembelajaran yang siswanya nggak kerasa waktunya cepat habis. Sehingga pengen berlama-lama bersama Pak Doni misalnya. Loh Pak, baru mulai Pak, kok sudah habis? Berarti siswanya senang. Tapi kalau siswanya ngerasa waktu 5 menit aja lama sekali, berarti kemungkinan pembelajaran kita tidak menggembirakan. Prinsip ada 3, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Dan itu bisa terjadi bersamaan, bisa terjadi berbeda, urutannya nggak harus sama. Pengalaman belajar harus berurutan, mulai dari memahami. Memahami ini ada 3, Bapak Ibu. Pengetahuan esensial atau foundational knowledge, pengetahuan aplikatif, ada simulasi, ada tahu caranya, dan pengetahuan nilai dan karakter. Yang kedua, mengaplikasi, yaitu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara konteks nyata. Biasanya ini dalam bentuk penugasan. Misalnya, siswa diminta untuk mendeskripsikan satu bangunan. Bukan hanya di sekolah, tetapi ini bangunan yang nyata. Misalnya tempat favorit mereka atau liburan wisata favorit mereka. Maka mereka akan menceritakan itu, mengaplikasi. Merefleksi itu berbeda dengan assessment dan evaluasi. Kalau asesmen dan evaluasi, gurunya yang melihat, menilai. Kalau refleksi, gurunya membimbing siswa untuk melakukan self-reflection. Tujuannya apa? Ada 2. Apakah tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal itu tercapai atau enggak? Bapak Ibu, hari ini sudah bisa belum mengidentifikasi komponen penciri pembelajaran mendalam dengan yang bukan mendalam? Maka Bapak Ibu melakukan refleksi. Bagaimana cara belajar yang paling efektif? Caranya. Sehingga refleksi itu ada 2, tujuan dan cara. Apakah tujuannya tercapai? Yang kedua, dalam proses mencapai tujuan, cara terbaiknya akan seperti apa? Nah, terkait dengan kerangka pembelajaran, hanya ada 2 yang wajib harus ada. Praktik pedagogis dan lingkungan pembelajaran. Sedangkan yang lain sifatnya sunnah muakkad. Ada, boleh, kalau tidak ada juga tidak masalah. Nah, Bapak Ibu, Mahatma Gandhi pernah berpesan begini, be the change that you want to see in the world. Artinya apa? Jadilah perubahan yang Bapak Ibu ingin lihat terjadi di dunia. Kalau Bapak Ibu ingin melihat proses pembelajarannya lebih aktif, lebih menarik, lebih menyenangkan, ya mulai dari Bapak Ibu untuk membuat desain pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran itu aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi, kata Mahatma Gandhi, mulai dari diri sendiri, jadilah perubahan itu. Sehingga mungkin dunia akan mengikuti perubahan kita.
Yang kedua, pesan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Hampir sama, kalau kita di depan menjadi teladan, kita di tengah membangun kemauan, kita di belakang memberikan dorongan dan doa kepada orang yang sedang berjuang. Nah, bagaimana desainnya? Ini Bapak Ibu desain pembelajaran mendalam. Langsung saja ke bentuknya. Nah, ini banyak yang opsional ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu tidak harus ada. Misalnya, peserta didik itu identifikasinya opsional. Siapa yang akan ikut pembelajaran? Misal, hari ini saya diinfokan oleh Bu Verly bahwa yang akan ikut pembelajaran hari ini adalah para wakil kepala sekolah bidang kurikulum, misalnya, dan para pimpinan sekolah. Maka saya mengidentifikasi Bapak Ibu sudah paham tentang deep learning dan hanya butuh dipoles saja. Materi pembelajarannya apa? Desain pembelajaran deep learning. Dimensi profil lulusannya apa? Misalnya saya tadi memilih adalah penalaran kritis, sehingga Bapak Ibu bisa menjaring informasi yang disampaikan oleh Pak Yanuar itu benar apa enggak ya? Perlu diikuti apa enggak ya? Penting enggak ya bagi saya? Dan tindak lanjutnya seperti apa? Tujuan pembelajaran. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu. Dimensi profil. Nanti Pak Agus kalau melihat desain pembelajaran guru-gurunya, fokusnya pada di sini. Apakah ada dimensi profil lulusan yang sudah dipilih? Dan tentu guru harus mampu menjustifikasi kenapa. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu berbasis pada kompetensi, kemampuannya. Sehingga Pak Nyoman Sumarno, kita dalam membuat tujuan pembelajaran tidak disarankan menggunakan kata memahami, mengetahui, menguasai. Sebaiknya tidak menggunakan kalimat atau kata kerja itu, tapi gunakan apa? Siswa mampu mengidentifikasi, mampu menjelaskan, mampu mendeskripsikan, mampu merancang, mampu menyusun, mampu menulis, mampu mempraktekkan kata kerja yang bisa dievaluasi. Itu tujuan pembelajaran. Selanjutnya, topik pembelajarannya juga opsional. Yang wajib adalah praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini model, metode, atau strategi pembelajaran yang digunakan. Karena pembelajaran mendalam itu sifatnya bukan strategi, tapi pendekatan, maka berbagai strategi boleh digunakan. Pak Yanuar, saya nyamannya dengan kelompok kerja. Boleh. Pak Yanuar, saya nyaman dengan project based learning. Boleh. Pak Yanuar, saya punya banyak contoh kasus sehingga akan melakukan studi kasus. Boleh. Pak Yanuar, saya sukanya menjelaskan diskusi kelas. Boleh. Sehingga praktik pedagogis ini tergantung dari kenyamanan strategi Bapak Ibu. Kemitraan pembelajaran sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Lingkungan pembelajaran, nah ini yang wajib. Maka Bapak Ibu harus merancang bagaimana lingkungan pembelajaran itu didesain untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan. Pemanfaatan digital juga opsional. Nah, di dalam langkah-langkah, Bapak Ibu nanti Pak Agus, Pak Aris, Pak Syukur, Pak Inyoman, dan ibu-ibu yang lain, yang penting dilihat adalah dalam langkah-langkah pembelajaran ini. Apakah setiap pertemuan sudah ada prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan? Mana buktinya? Misalnya di kegiatan awal, Pak, saya mengajak siswa untuk main game dulu. Oh, itu berarti menggembirakan. Conteng, menggembirakannya ada. Pak, di awal pembelajaran saya mengajak siswa untuk menginternalisasi apa manfaatnya belajar materi pembusukan dalam biologi misalnya. Oh, itu ada menjawab mengapa. Oh, berarti berkesadarannya ada. Kemudian, Pak,
saya juga sorry, itu tadi bermakna. Pak, saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran, cara nanti kita akan belajar bagaimana, apa saja materi yang dipelajari. Oh, berarti berkesadarannya ada. Jadi, 3 prinsip pembelajaran harus ada di setiap pertemuan. Tetapi kalau langkah-langkah pembelajaran atau pengalaman belajar tidak harus memahami, mengaplikasi, merefleksi ada dalam satu pertemuan. Tadi mungkin pertemuan pertama dan kedua khusus memahami. Pertemuan ketiga untuk mengaplikasi dan presentasi. Pertemuan keempat merefleksi hasilnya gimana, besok apa yang bisa kita tingkatkan. Itu adalah merefleksi. Dan terakhir penutup. Nah, ini yang wajib aja Bapak Ibu. Komponen minimum. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau punya checklist, ada nggak profil lulusannya? Ada nggak tujuan pembelajarannya? Ada nggak praktik pedagogis dan lingkungan belajar? Itu saja yang di checklist. Ada nggak langkah untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan dengan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi? Sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita berdiskusi, saya izinkan saya untuk merangkum. Apa yang membedakan pembelajaran mendalam dengan yang tidak mendalam? Ada di dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam. 1, jika pembelajaran itu didesain untuk mencapai satu atau beberapa profil lulusan dari 8 tadi. Yang kedua, jika pembelajaran didesain agar mengintegrasikan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan. 2. 3. Jika langkah-langkah pengalaman belajar memberikan kesempatan siswa untuk memahami, mengaplikasi, merefleksi. Yang terakhir, kalau di dalam desain pembelajaran mencakup minimal praktik pedagogis atau strategi apa yang digunakan dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi ada 4 kerangka pembelajaran. Rumus singkatnya 8-3-3-4. 8 dimensi profil, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mampu, apa tadi tujuan awal, mengidentifikasi elemen desain pembelajaran deep learning. Terima kasih banyak. Silakan jika Bapak Ibu ingin berdiskusi, saya akan sangat senang menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yanwar Dwi Prasetyo sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, silakan kita masuk ke sesi yang ketiga yaitu berdiskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Oh, ini sudah ada yang raise hand. Silakan Pak Doni. Sepertinya aktif sekali malam ini Pak Doni ya. Silakan Pak Doni. Pak Doni masih unmute. Iya, Iya, terima kasih. silakan. Baik, terima kasih Bu Firly atas kesempatan waktunya. Bapak Ibu sekalian izin bertanya, berdiskusi terkait pembelajaran mendalam yang saya rasakan terutama di sekolahan saya terkait kemarin adanya sosialisasi visi dan misi. Nah, bagaimana Pak caranya agar visi misi dari berbagai macam mata pelajaran itu, terutama produktif karena di SMK, itu dapat memberikan satu visi misi yang sama seperti itu. Dapatkah saya contohkan, misalkan di pelajaran normatif adaptif itu akan sinkron lintas disiplin ilmu agar nantinya tujuan pembelajaran di jurusan ataupun produk itu dapat tercapai dalam suatu proyek. Manakala saya contohkan di SMK saya itu kan contohnya proyeknya adalah pembuatan simpelnya saja adalah rak sepatu.
Dalam proyek rak sepatu itu agar mendalam, maka normatif adaptif mendukung semua tujuan yang ada di produktif karena SMK seperti itu. Agar tidak dibilang seperti SMA gitu kan. Nah, bagaimana caranya Pak membangun visi misi antar berbagai macam guru itu agar nantinya tujuan pembelajaran di produktif SMK terutama itu tercapai seperti itu. Agar beban tugas siswa juga nggak terlalu banyak seperti itu. Maksud saya, kalau semisal nanti proyek kami adalah sesimpel pembuatan rak sepatu misalkan, nah nanti pada saat pelajaran normatif seperti adaptif seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu agar sama dengan apa yang akan dibuat proyeknya. Seperti itu. Mungkin juga ada normatif juga dalam bidang PKN ataupun agama juga arah tujuannya sama mengarah ke proyek yang dibuat oleh produktif yaitu pembuatan rak sepatu. Jadi bagaimana Pak cara visi misi itu Pak? Karena setelah saya uji coba di sekolah saya itu memang harus prosesnya luar biasa sekali, harus duduk bersama, harus mensinkronkan visi misi seperti itu Pak. Terima kasih Pak dari saya Doni Rianto dari SMK Muhammadiyah 2 Kali. Terima kasih Bu Firly. Si Pak Doni Rianto, langsung saja ya Pak ya. Dijawab Pak Yanuar, Baik. silahkan. Ya, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Bapak Ibu, memang saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Doni untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk mencapai visi yang sama itu yang butuh proses. Karena biasanya Bapak Ibu terlalu enjoy dengan penguasaan materi di mata pelajarannya masing-masing. Sehingga ya hanya berhenti pada penguasaan mata pelajaran itu. Saya sepakat Pak Doni, yang harus dilakukan memang ketemu ngobrol bareng, merencanakan satu misi yang sama. Sehingga nanti setiap bagian akan mampu berkontribusi. Bukan berarti Pak Doni kontribusinya harus sama semua, karena tugas dan tujuan karakter mata pelajaran kan berbeda-beda. Misal, kalau tadi tugasnya adalah membuat rak sepatu, mungkin di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dibahas tentang topik procedural text, cara mengerjakan sesuatu. Sehingga apa yang dibahas bagaimana membuat rak sepatu yang inovatif dan elegan. Maka di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, rak sepatu itu dimasukkan menjadi bagian dari procedural text-nya. Nanti di mata pelajaran seni misalnya, bagaimana mendesain seni yang artistik, dan menarik, indah. Di mata pelajaran matematika, bagaimana mengukur kekuatan atau ketahanan bangunan itu. Kalau rak sepatu, beban maksimalnya berapa? Begitu juga dengan fisika dan kimia, bahan yang digunakan. Jadi benar, Pak, itu butuh duduk bersama sehingga visi sekolah yang dirancang oleh pimpinan itu setiap orang aware dan setiap orang berkontribusi untuk pencapaiannya walaupun dengan cara dan sumbangsih yang berbeda. Karena tentu mata pelajaran kan fokusnya beda-beda. Tetapi kalau kita punya satu visi yang sama, yang satu mengangkat bahannya, satu mengangkat prosedur caranya, satu mengangkat kekuatannya, satu mengangkat desain artistiknya. Sehingga benar sekali Pak Doni, harus ada yang memulai dengan merubah mindset kita. Karena kita terlalu lama menggambar pemandangan itu harus dua gunung, ada matahari, ada jalan. Padahal pemandangan itu bisa pantai, bisa hal-hal yang lain, nggak harus gunung. Gitu mungkin Pak Doni. Jadi Ya, Pak. memang kepala sekolah harus bisa, pimpinan harus bisa mengorganisir semua sumber daya yang kita miliki untuk mencapai satu visi bersama itu. Ya, Pak Doni, oke seperti itu Pak Doni ya. Jadi kita Ya, terima sebagai Bapak Ibu guru harus duduk bersama. Dan kebetulan kita juga kan sudah ada Permendiknas ya untuk satu hari belajar guru ya Bapak Ibu itu bisa dioptimalisasikan
atau bisa juga dengan cara lain mengoptimalisasikan komunitas belajar di sekolah, itu antar lintas mapel dan mapel itu sendiri. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu ada yang lain? Silahkan. Bu Yuli? Oh ya, siap. Mam, silahkan Mam. Oke, kedengaran ya Bu Firly? Jelas, Kedengaran, Ibu. Mam. Ya, Jelas sekali, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Yanwar, selama ini kan kita terbiasa menggunakan kata kerja yang untuk tujuan pembelajaran itu menggunakan taksonomi Bloom ya Pak Yanwar ya. Betul, Ibu. Nah, sekarang kan Solo tuh agak kurang tahu. Terus Pak Yanwar tadi menyebutkan ketika membuat tujuan pembelajaran harus yang bisa kita evaluasi, bukankah begitu Pak Yanwar kalau saya nggak salah dengar? Nggih, betul, Ibu. Ya, kalau waktu taksonomi Bloom itu kan yang kemarin kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh C1, C2 atau C3. Apakah itu berlaku di Solo sekarang ini? Terima kasih Pak Yanwar. Baik, terima kasih, Bu Yuli. Sebenarnya tidak masalah menggunakan taksonomi Bloom, tetapi kalau kita baca di buku panduan Deep Learning, ternyata taksonomi Bloom itu juga bagi sebagian orang masih membingungkan. Karena unsur ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor, dan kadang kata kerjanya itu tumpang tindih. Maka kementerian memperkenalkan yang terbaru adalah taksonomi Solo, Self-Observed Learning Outcome. Bagaimana learning outcome itu disimpelkan sehingga menjadi langkah-langkah mulai dari unstructured, structured, sampai extended knowledge dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu perubahan itu sangat frontal karena nanti jangan-jangan gurunya akan mengeluh, aduh belajar hal yang baru lagi, susah lagi dan sebagainya. Maka kalau saran saya, Bu Yuli, kita bertahap saja belajarnya. Sehingga karena yang menjadi fokus utama adalah dalam pembelajaran mendalam, menciptakan suasana dan proses belajar yang memuliakan. Sehingga yang sana nanti dulu, kalau suasana dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, mengembirakan, memahami, mengaplikasi, merefleksi sudah tertata, baru yuk kita fokus menyusun tujuan pembelajaran dengan pendekatan taksonomi Solo. Tetapi bukan berarti pembelajaran yang surface itu tidak penting. Memahami, menjelaskan, mengidentifikasi itu masih penting. Karena kalau dia nggak bisa menjelaskan, bagaimana mungkin dia bisa mempraktekkan. Tetapi bedanya begini. Kalau dulu biasanya kita berhenti hanya sekedar itu, penguasaan materi tanpa extended knowledge. Kalau sekarang ini tetap penting sebagai fondasi sebelum kita masuk ke yang extended knowledge. Sehingga Bu Yuli, yang pertama dilakukan adalah memastikan anak didik kita memahami konsepnya. Berarti kan C123 itu yang perlu dipastikan dulu. Karena kalau belum menguasai C123, apakah mungkin dia bisa melakukan C4, C5, C6? Bagaimana mungkin dia bisa membuat deskriptif teks yang baik kalau tidak tahu apa saja unsur dari deskriptif teks? Itu ya. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti C1, C2 nggak boleh. Nggak cukup hanya pada C1, C2, C3. Ini tetap penting karena ini menjadi fondasi untuk naik kepada C yang lebih tinggi. Jadi kalau Bu Yuli, kalau Ibu mau belajar lebih lanjut tentang taksonomi Solo, mungkin bisa nanti kita ngobrol. Tetapi untuk khalayak yang rame, yang banyak, fokus kita sebaiknya pada menciptakan suasana dan proses belajar yang
tiga prinsip dan tiga pengalaman tadi. Supaya nanti teman-teman nggak bingung. Waduh, berarti harus begini, harus begitu. Yang ada susahnya dulu, teman-teman nggak enjoy menikmati prosesnya, sehingga yang terlihat negatifnya. Kalau saya, kita belajarnya bertahap, mana yang paling esensial itu dulu yang kita pastikan terjadi di kelas pembelajaran kita. Begitu, Nje, Baik. Bu Yuli? Oke, terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Mam. Iya Bapak Ibu untuk taksonomi Solo itu kita tidak usah berfokus pada ke sana terlebih dahulu karena mungkin pembelajaran mendalam ini masih tergolong baru untuk kita pendekatannya. Jadi kita fokus pada prinsip pembelajarannya dulu yaitu bermakna, berkesadaran, mengembirakan serta bagaimana pengalaman belajarnya itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Jangan ragu Bapak Ibu dan jangan takut salah ya. Di sini kita sama-sama belajar. Saya dan Nah, Pak Yanwar juga masih belajar. seharusnya nanti kita ada pertemuan bareng gitu yang luring, di mana Bapak Siap. Ibu bisa membuat ini loh desainnya, ini loh menggembirakannya. Jadi langsung praktek gitu. Mudah-mudahan suatu saat ya, Bapak Ibu, kita bisa silaturahmi langsung. Iya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Yanwar? Tidak ada mungkin ya? Cukup Bapak Ibu? Oh, baiklah Bapak Ibu apabila dirasa cukup. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Saya sebagai pembawa acara pada webinar malam hari ini, mohon maaf dan undur diri. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. Bapak Ibu ya, diingat 8 kerangkanya 8334. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen Bapak Ibu.